Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wais di channel Wais Vlog. Kali ini kita main ke Museum Sangiran guys. Tuh. Jadi Museum Sangiran ini adalah museum manusia purba guys. Di sini tersimpan fosil-fosil dari manusia purba lebih dari setengah yang pernah ditemukan di seluruh dunia guys. Nih keren ya. Tuh ada patung Homo erectus. Pada video kali ini Wais mau ajak teman-teman untuk berwisata edukasi ya. Yap, kali ini kita mau ke Museum Manusia Purba guys, yang di Sangiran. Museum Manusia Purba Sangiran ini terdiri dari beberapa klaster guys. Ada klaster Kerikilan, klaster Bukuran, klaster Dayu, dan klaster Ngebung guys. Pada kali ini kita ke klaster Kerikilan ya. Sekarang Museum Manusia Purba klaster Kerikilan ini sudah punya area parkir yang terpisah ya guys. Jadi untuk teman-teman yang bawa mobil pribadi atau rombongan, mobilnya atau busnya bisa diparkir di sini ya guys. Dari sini kita naik mobil transit ya guys. Seorangnya sekitar Rp3.000, murah banget ya. Guys. Wes lagi naik apa nih? Naik mobil, mau melihat Museum Sangiran. Iya. Mantap. Dari sini bisa kita lihat ya pintu gerbangnya. Jadi ala-ala Gading Stegodon gitu guys. Cakep banget. Buat teman-teman yang mau datang ke sini dengan rombongan atau dengan keperluan studi, bisa hubungi kontak ini ya guys. Nah ini info tiketnya ya guys, seorang 8.000. Display area 1 berjudul Kekayaan Sangiran guys. Awal masuk kita sudah disuguhkan dengan sejarah terbentuknya alam Sangiran guys. Jadi sekitar 2,4 juta tahun yang lalu Sangiran ini masih berupa lautan samudra guys. Di sini bisa kita lihat banyak ditemukan fosil-fosil biota laut ya. Lalu sekitar 1,8 juta tahun yang lalu Sangiran berubah menjadi rawa-rawa ya guys. Kemungkinan saat inilah spesies Homo erectus dan hewan lainnya masuk ke wilayah Sangiran guys. Lalu kemudian 900.000 tahun yang lalu Sangiran berubah menjadi daratan guys. Kemudian sekitar 730.000 tahun yang lalu Sangiran berubah menjadi hutan hujan tropis guys. Saat inilah Homo erectus dan hewan lainnya merayakan masa keemasannya guys. Kemudian sekitar 300.000 tahun yang lalu Sangiran berubah menjadi kering dan tandus dikarenakan banyaknya letusan gunung api yang mengelilingi alam Sangiran guys. Dan kemungkinan pada masa inilah Homo erectus dan hewan lainnya mengalami masa kepunahan guys. Dan uniknya, ternyata kita punya 3 spesies gajah purba guys. Ada Mastodon, Stegodon, dan Elephas. Fosil apa itu? Mastodon ya? Mastodon.
Jadi mastodon itu adalah salah satu spesies gajah purba ya guys. Tuh, gadingnya panjang banget. Tuh, buaya purba ya. Apa namanya itu? Wah, ini nenek moyangnya buaya sinyulong ya, Dek. Keren. Geocelon. Kura-kura purba ya. Apa itu, Dek? Banteng purba ya. Badak purba, Dek. Nih namanya nih. Rhinoceros sondaicus. Indonesia kayaknya nggak ada Paraceratherium, deh. Oh, harimau purba. Babi purba ya. Uniknya, di masa lalu kita punya spesies kuda nil purba ya guys. Ini adalah fosil lengkapnya ya. Uniknya, ilmuwan menamainya si Popo. Jadi yang dinamakan missing link itu sebenarnya nggak ada ya Pak. Jadi evolusi itu sebenarnya sedikit demi sedikit selama jutaan tahun ya Pak ya. Darwin itu tidak pernah mengatakan manusia dari kera, manusia Benar. dari manusia ya kera ya. Iya. Berbicara tentang manusia purba, tidak terlepas dari Charles Darwin dan teori evolusinya yang sangat fenomenal. Dalam buku keduanya, The Descent of Man, manusia dan kera merupakan dalam satu keluarga yang sama dalam taksonomi. Namun, manusia bukanlah keturunan langsung dari kera ataupun monyet, karena manusia berada dalam cabang yang berbeda dalam pohon kehidupan. Meski Darwin tidak pernah mengatakan manusia berasal dari kera, pada zaman itu banyak sekali ilmuwan yang keliru memahami teori evolusinya dan sempat dicela di mana-mana. Karena pada saat itu belum ada bukti ilmiah berupa fosil ataupun makhluk mirip kera dan juga mirip manusia yang kelak menjadi pelengkap mata rantai yang hilang atau missing link dalam teori evolusinya. Pada tahun 1887, Eugene Dubois mencoba mencari mata rantai yang hilang ini. Ia mengajukan permohonan agar mendapatkan izin meneliti di wilayah Hindia Belanda, sehingga dapat menguji kebenaran teori evolusi Darwin. Ia mulai menyusuri dimulai dari gua-gua di Sumatera, hingga perhatiannya teralihkan ke Pulau Jawa karena ditemukannya fosil Homo wajakensis oleh Van Rieschoten pada tahun 1889. Pada tahun 1891, akhirnya pencariannya membuahkan hasil. Dubois menemukan fosil di Trinil berupa tempurung kepala dengan kapasitas otak 1200 cc dan tulang paha yang mengindikasikan dapat berdiri tegak. Ia menampakkan fosil temuannya sebagai Pithecanthropus erectus. Ia meyakini fosil temuannya itu adalah missing link yang selama ini dicari-cari. Pada tahun 1894, Dubois mempresentasikan fosil hasil temuannya yang ia katakan itu bukanlah kera dan bukan juga manusia modern. Ia mengatakan Pithecanthropus erectus adalah missing link yang selama ini dicari-cari dalam evolusi Darwin. Namun sayangnya komunitas saintis Eropa menuduh Dubois mencampur adukan fosil kera dengan tulang paha manusia primitif dan mengolok-olok hasil temuannya, hingga membuat Dubois merasa frustasi dan tak mau lagi menunjukkan hasil temuannya kepada siapapun dalam waktu yang cukup lama. Sampai pada ketika mulai banyak temuan serupa di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, Sinanthropus pekinensis dan von Koenigswald pun menemukan fosil serupa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan Dubois pun
mendapat pembenaran dari komunitas saintis 10 tahun setelah kematiannya pada tahun 1980. Kemudian para ahli menggolongkan fosil temuan Dubois dan sejenisnya sebagai Homo erectus. Lalu berdasarkan volume otak dan garis evolusinya, para ahli membagi Homo erectus menjadi 3 bagian. Yang tertua adalah Homo erectus tipe arkaik, sebagai contoh Meganthropus paleojavanicus. Lalu disusul oleh Homo erectus tipik dan kemudian Homo erectus progresif. Di Museum Sangiran ini kita bisa lihat ya, ada diorama tentang kehidupan di masa lalu Homo erectus. Bila mana kita kembali ke masa 1,5 juta tahun silam, kita bisa lihat ya, ada seorang ayah yang tengah berjuang berburu untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya dan istrinya, hanya saja dengan keterbatasan teknologi dan daya pikir. Di sini kita dapat melihat juga ya, berupa artefak-artefak peninggalan dari Homo erectus. Dialah sang deklarator situs Sangiran, von Königswald. Pada tahun 1931, von Königswald berkata, "Ini adalah alat serpi perkakas manusia purba. Di sini suatu saat nanti akan ditemukan fosil manusia purba sang pemilik alat-alat serpi ini. Yang kelak wilayah itu akan dinamakan sebagai Museum Sangiran Klaster Ngebung atau Sangiran Flag Industry." Kita menuju area display 2 ya. Kita menyusuri lorong. Di situ ada jembatan seperti fosil dinosaurus guys. Indah banget ya alamnya ya. Tapi sayangnya info dari petugas, display area 2 ini ditutup sementara ya, semenjak meledaknya kasus COVID-19 pada Juni-Juli lalu guys. Display area 2 ini berjudul Langkah-Langkah Kemanusiaan guys. Biar teman-teman gak penasaran, saya coba jelasin sedikit ya. Video ini saya ambil dari potongan video teman ya. Jadi di display area 2 ini kita bisa lihat ya bagaimana kehidupan Homo erectus di masa lampau guys. Cara mereka berburu dan sebagainya guys. Di sini juga ada diorama tentang ekskavasi penemuan fosilnya guys. Lanjut ke display area 3 yang berjudul Masa Keemasan Homo erectus guys. Itu deh, Allosaurus. Di sini kita bisa lihat ya timeline penemuan fosil-fosil manusia purba guys. Ada banyak ya fosil temuan Homo erectus di sini ya guys.
spesifik para peneliti yang ada di museum ini menemukan ada 2 jenis ya. Manusia purba Homo erectus jenis arkaik. Arkaik. Arkaik itu volume otaknya kecil, 870 cc. Oh gitu. Terakhir fosilnya ditemukan tahun 2016. Kemudian berevolusi ya mereka ya. Selanjutnya Homo erectus tipik. Ya, Homo erectus tipik itu volume otaknya 1000 cc. Nah, 2 itulah secara spesifik yang hidup di kawasan Iya. Selanjutnya ada Homo erectus progresif. Volume otaknya 1100, tapi itu sudah tidak ditemukan di kawasan Tangerang. Di sini kita bisa lihat juga Homo florensis ya guys. Manusia hobbit dari Flores. Ukuran maksimalnya hanya seperti anak berusia 5 tahun guys. Dan inilah Elizabeth Dyens. Dialah seorang ilmuwan anatomi purbakala yang sangat berjasa dalam merekonstruksi manusia-manusia purba di seluruh dunia guys. Nih buat teman-teman kira-kira yang suka dengan paleontologi, arkeologi, boleh nih main-main ke sini ya Pak ya. Ya, boleh hubungi Guide Sangiran ya. Iya. Jadi untuk di Indonesia sendiri ada ya Pak kuliah jurusan arkeologi atau antropologi banyak ya? Banyak. Di sini ada. Gajah Mada. Gajah Mada tuh. Dan di wilayah Sangiran ini ternyata begitu mudahnya guys kita menemukan fosil. Ini ada fosil bebatuan yang dijual di toko souvenirnya guys. Ini ada batu pasir emas. Dan kita juga bisa beli nih gantungan tengkorak manusia purba guys. Lucu banget. Dan ini adalah fosil biota laut guys. Cantik ya. Dan ini adalah fosil, ini artefak ya guys. Alat manusia purba gitu guys. Tuh, ada keong laut fosilnya. Nih. Pisaunya manusia purba guys, tuh. Sekian video jalan-jalan Uwais pada kali ini. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa hampir 2 juta tahun yang lalu Homo erectus pernah mendiami bumi Indonesia guys. Dan situs Sangiran ini telah diakui oleh UNESCO guys sebagai situs warisan dunia guys. Karena lebih dari 50% fosil manusia purba yang pernah ditemukan di seluruh dunia itu berasal dari situs Sangiran ini guys. Oleh karenanya, situs Sangiran dikenal dunia sebagai The Homeland of Java Man.